Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, hadirin mahasiswa, untuk hukum acara pidana, kita akan berbicara atau membicarakan tentang fungsi hukum acara pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Di sini saya catat setidaknya ada 3 fungsi hukum acara pidana. Setidaknya ada 3 fungsi hukum acara pidana terhadap pelaksanaan hukum pidana material. Yang pertama ialah hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan hukum pidana material. Jadi untuk melaksanakan hukum pidana material, artinya bahwa bila mana terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam hukum pidana material, maka disinilah hukum acara pidana itu melaksanakan untuk menelusuri apa sebetulnya dan bagaimana pelanggaran hukum pidana material itu terjadi. Apakah betul telah terjadi atau baru hanya merupakan gejala-gejala terjadinya perbuatan tersebut. Hukum acara pidana berfungsi seperti itu. Oleh sebab itu, hukum acara pidana merupakan bagian tak terpisahkan dengan hukum pidana material. Bagian tak terpisahkan dengan hukum pidana material. Pernah ada suatu pertanyaan, seorang pakar hukum pidana, apakah dia menjadi pakar di bidang hukum acara pidana saja, atau dia pakar di bidang hukum pidana material? Sebetulnya pertanyaan ini tidak tepat. Karena kenapa? Hukum pidana itu memang 2 bagian. 2 bagian yang tidak terpisahkan. 2 bentuk yang tidak terpisahkan, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material. Kedua bentuk hukum pidana ini, bentuk tertulis ini, itu tidak bisa satu sama lain dipisahkan. Tidak bisa. Oleh sebab itu, bila mana orang berbicara tentang hukum pidana formil, maka dia juga harus bisa mampu berbicara tentang hukum pidana material. Seperti yang telah lalu saya sudah katakan bahwa hukum pidana material itu adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di samping itu, ada juga hukum pidana material yang terdapat di luar KUH pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang tersebar yang tidak tergolong di dalam hukum pidana sebagaimana dalam KUHP. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua adalah bahwa hukum acara pidana itu diperlukan apabila ada sangkaan. Ada sangkaan bahwa orang telah melanggar larangan-larangan ketentuan hukum pidana material. Jadi ada sangkaan. Kalau ada sangkaan berarti ada dugaan yang mana di dalam gejala sosial itu ada seseorang atau orang tertentu yang disangka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana material tersebut. Bahkan sebetulnya bukan saja apabila sudah ada diketahui terbukti, namun sekalipun baru diketahui bahwa telah ada sangkaan, dari situlah hukum pidana material, hukum pidana formil harus berjalan dengan sendirinya. Misalnya sudah diketahui ada bukti permulaan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material maksud saya. Lalu itulah hukum pidana formil berjalan dengan sendirinya, berfungsi dengan sendirinya, dan diperlukan dengan sendirinya untuk membackup atau membentengi hukum pidana material tersebut. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga ialah fungsi lainnya ialah memelihara dan mempertahankan. Jadi memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.
Bagaimana yang dimaksud dengan memelihara dan mempertahankan? Artinya bahwa hukum acara pidana itu betul-betul menelaah lebih jauh, menelaah dengan baik, ya, mencermati dengan baik, apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material, dan kalau itu benar adanya, maka disinilah dia harus mempertahankan. Hukum pidana formil harus mempertahankan hukum pidana material tersebut. Misalnya ada seseorang yang diduga telah melakukan suatu pencurian misalnya, terbukti melakukan suatu pencurian, maka hukum acara pidana berjalan dengan sendirinya untuk melakukan suatu proses agar supaya mempertahankan hukum pidana material tersebut. Oleh karena itu, peran hukum acara pidana itu baru nampak atau baru muncul atau baru disaksikan bila mana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana material. Itu ketiga fungsi, saudara, fungsi terhadap hukum acara pidana. Lalu kemudian bagaimana tujuannya? Tadi saya katakan fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Bagaimana tujuan hukum acara pidana? Para ahli hukum pidana menyepakati bahwa tujuan hukum acara pidana itu setidaknya ada 4 hal. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, ya, tujuan hukum acara pidana yang pertama adalah untuk menemukan cara mencari. Untuk menemukan cara mencari dan memperoleh dan mempertahankan kebenaran material. Jadi untuk menemukan, ya, mencari dan menemukan, ya, dan mempertahankan, memperoleh dan mempertahankan kebenaran material. Pertanyaannya kemudian ialah, apa yang dimaksud dengan kebenaran material? Kebenaran material itu adalah suatu sangkaan atau suatu kebenaran di mana berbicara tentang hal-hal kejadian-kejadian menurut apa adanya. Bukan suatu rekayasa kejadian, bukan. Tetapi berbicara tentang peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan hukum pidana, tindak pidana yang terjadi menurut apa adanya yang terjadi di lapangan. Itulah yang disebut dengan kebenaran material. Jadi kebenaran yang terjadi menurut apa adanya, bukan sesuatu yang direkayasa, bukan. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk menemukan cara mencari, bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara mempertahankan kebenaran materialnya. Jadi cara mencari, cara memperoleh data-data, memperoleh suatu informasi, memperoleh suatu fakta-fakta di lapangan, serta mempertahankan kebenaran material tersebut. Tadi saya katakan kebenaran material itu adalah suatu kebenaran yang terjadi menurut apa adanya yang terjadi di tempat kejadian perkara. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan hakim pengadilan. Jadi untuk memperoleh keputusan hakim pengadilan, ya. Jadi nanti ada materi tersendiri, jenis-jenis putusan hakim di pengadilan itu tersendiri. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan hakim pengadilan. Yang ketiga adalah bertujuan untuk mewujudkan cara menjalankan keputusan hakim tersebut. Jadi bertujuan untuk mewujudkan cara menjalankan keputusan hakim tersebut yang biasa disebut dengan eksekusi. Jadi kalau misalnya sudah ada keputusan hakim yang ingkrah,
Ingkrah itu artinya suatu keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, di sini keputusan tersebut diperlukan suatu eksekusi, ya, eksekusi atau pelaksanaan putusan. Tapi putusan yang dieksekusi itu adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Artinya tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan tersebut. Misalnya putusan pengadilan tingkat pertama, ada banding, ada kasasi dan sebagainya, dan pada saat tingkat kasasi maka terjadi suatu putusan yang ingkrah, ya, maka disinilah ada suatu perwujudan untuk melakukan dan melaksanakan putusan hakim tersebut. Tujuan yang lainnya adalah, ada tujuan yang lain yang sempat saya catat juga, yaitu bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan yang seperti yang pertama tadi, tujuan yang kedua dan ketiga, maka hukum acara pidana melindungi dua kepentingan. Jadi hukum acara pidana itu juga bertujuan untuk melindungi dua kepentingan. Kepentingan siapa yang dimaksud? Yaitu kepentingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat secara umum, ya. Dan yang kedua adalah kepentingan individu, yaitu orang yang tersangka, orang yang diduga, orang yang terdakwa, orang yang dikenai pidana dan sebagainya sebagai individu. Jadi sebenarnya hukum acara pidana itu bukan hanya masyarakat saja yang dilindungi, tetapi juga orang yang telah dipidana. Hukum acara pidana itu berfungsi untuk melindungi juga dia, melindungi hak-haknya, melindungi kewajiban-kewajibannya dan sebagainya, dan juga melindungi apa saja yang harus dilakukan oleh negara terhadap orang tersebut. Kepentingan masyarakat artinya bagaimana masyarakat itu terpelihara, hukum acara pidana itu terpelihara keamanan masyarakat yang telah terganggu dengan adanya kejadian-kejadian tindak pidana yang terjadi. Nah, itu dia yang merupakan tujuan tambahan yang sempat saya sebutkan, ya. Saudara sekalian, itulah yang sempat saya jelaskan menurut fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Sesuai dengan pokok bahasan yang ada, maka pokok bahasan berikutnya lagi yaitu tentang azas-azas hukum acara pidana. Ini adalah sesuatu hal yang amat penting sekali juga diketahui oleh para mahasiswa berkenaan dengan azas-azas hukum acara pidana atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam hukum acara pidana bila mana hukum acara pidana itu dilaksanakan, mulai dari tingkat penyelidikan sampai pada tingkat persidangan, sampai pemeriksaan perkara di tingkat persidangan. Asas-asas mana saja dalam hukum acara pidana tersebut? Di sini saya catat ada 8, setidaknya ada 8. Sebetulnya ada lebih dari 8 asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi suatu asas yang menyatakan peradilan itu harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apa yang dimaksud dengan cepat? Artinya bahwa setidak-tidaknya suatu perkara itu tidak ditunda-tunda, ya, tidak ditunda-tunda, dipending begitu lama dan sebagainya, itu melanggar azas, ya. Itu sebabnya biasanya kalau perkara itu diajukan ke pengadilan, itu paling tidak 3 hari setelah perkara itu dimasukkan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan, maka paling tidak minimal 3 hari sejak perkara tersebut didaftarkan, ketua pengadilan sudah selayaknya, sudah seharusnya membentuk
eh, hakim majelisnya, hakim majelis. Dan hakim majelis inilah yang berfungsi untuk menentukan lagi tanggal persidangan dalam perkara tersebut. Nah, itu peradilan cepat. Kemudian kata sederhana. Sederhana itu artinya tidak bertele-tele, tidak membingungkan, ya, sederhana, tidak mempersulit. Itu namanya sederhana, ya, tidak dibuat-buat dan sebagainya. Pokoknya sederhana lah, sederhana. Terus biaya ringan. Biaya ringan itu artinya dijangkau. Itu sebabnya kalau Anda melihat bahwa bagaimana putusan pengadilan itu adanya, bagaimana adanya, biasanya tuh biaya perkara itu paling banter Rp5.000. Yang mahal itu misalnya kalau seorang yang berperkara di pengadilan menggunakan jasa pengacara, maka itu yang mahal. Biasanya ada honor pengacara, itu yang mahal. Tapi bukan dalam konteks peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Istilah asingnya itu adalah kontante justisia namanya. Jadi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan biasa diistilahkan dengan kontant justisia. Penjelasan seperti ini, yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Anda bisa melihatnya di dalam KUHP butir 3 penjelasan umum. Jadi dapat dilihat di butir 3E penjelasan umum KUHP. Dapat juga dibaca di pasal 24 sampai pada pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kira-kira dasar hukumnya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yaitu prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah praduga tak bersalah. Azas praduga tak bersalah. Azas ini biasa dinamakan dengan presumption of innocence. Presumption of innocence. Praduga tak bersalah. yakni semua orang yang dihadapkan atau setiap orang yang dihadapkan di persidangan wajib hukumnya dipandang belum bersalah atau tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahan tersebut. Jadi kalau belum ada putusan hakim maka menyatakan kesalahannya, maka orang tersebut tidak boleh dipandang bersalah. Lawan dari asas presumption of innocence itu adalah asas praduga bersalah. Ya, asas praduga bersalah. Asas inilah yang digunakan oleh aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menuntut seseorang karena praduga bersalahnya. Ya, jadi praduga tak bersalah itu masuk perlindungan HAM kepada tersangkanya, sementara praduga bersalah itu masuk konteks kewenangan yang harus dilakukan oleh aparat hukum, dalam hal ini polisi dan kejaksaan. Nah, untuk asas yang kedua ini Anda bisa membacanya di butir 3C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi setiap orang wajib hukumnya dipandang tidak bersalah, ya. Mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Lalu kemudian ada asas yang ketiga, yaitu asas oportunitas. Asas oportunitas ini ada dua bagian, yaitu asas oportunistik, yaitu hak kejaksaan untuk mendeponir atau tidak menuntut suatu perkara karena demi kepentingan umum. Jadi mendeponir namanya. Kalau misalnya perkara itu diperkirakan oleh jaksa penuntut umum bahwa ini berkaitan dengan kepentingan umum, kalau mengganggu kepentingan umum, mungkin mengganggu kepentingan umum, maka oleh jaksa penuntut umum bisa dikesampingkan. Ya. Bisa dikesampingkan. Dalam istilah yang lain itu adalah deponering ya. Jadi asas oportunistik namanya.
Kemudian oportunitas yang kedua adalah oportunitas yang legalistik. Oportunitas yang legalistik ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum wajib hukumnya untuk melakukan suatu penuntutan terhadap semua perkara tindak pidana. Wajib hukumnya. Ya, jadi kalau sudah disampaikan kepadanya, sudah ada berita acara, ya, berita acara dari penyidik sudah masuk dalam P21 misalnya, artinya cukup bukti untuk itu, maka jaksa penuntut umum wajib hukumnya untuk melakukan suatu penuntutan terhadap perkara tersebut. Itulah yang disebut dengan oportunitas yang legalistik. Jadi yang pertama tadi adalah oportunistik, ya, jaksa berhak untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum. Dan yang legalistik artinya jaksa penuntut umum wajib hukumnya untuk melakukan suatu penuntutan terhadap semua perkara tindak pidana yang diajukan kepadanya. Asas yang keempat, itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Nah, asas ini artinya wajib hukumnya bagi hakim untuk membuka persidangan itu dengan cara dan menyatakan bahwa sidang dibuka untuk umum. Sidang dibuka untuk umum. Ya. Bila mana persidangan tidak diucapkan sedemikian rupa oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, maka putusannya dipandang nantinya batal demi hukum. Putusannya akan berakibat batal demi hukum bila mana hakim tidak membuka persidangan demi hukum untuk umum. Akan tetapi ada pengecualian dari asas ini, yaitu persidangan terbuka untuk umum. Apa pengecualiannya? Yang pertama adalah bila mana terdakwanya adalah anak-anak, maka justru terbalik. Hakim tidak boleh membuka persidangan untuk umum pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat pemeriksaan, jadi tidak boleh. Kalau terdakwanya adalah anak-anak, ya. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut kepentingan anak tersebut. Yang kedua, dikhawatirkan bila mana dibuka untuk umum, maka terjadi suatu kerumunan atau paling tidak banyak orang yang menyaksikan, maka sang anak ini bisa terganggu secara psikologis. Oleh sebab itulah, maka persidangan untuk umum atau persidangan untuk umum dalam asas ini itu dikecualikan. Pengecualian yang kedua ialah bila mana kasus itu dalam menyangkut masalah delik kesusilaan. Delik kesusilaan. Kenapa delik kesusilaan tidak boleh dibuka untuk umum persidangannya pada saat pemeriksaan sidang? Karena ini menyangkut aib dalam rumah tangga seseorang. Sementara kalau itu diungkap di depan sidang pengadilan, artinya semua orang mendengarkannya, maka itu artinya sang terdakwa ini diperlakukan dan dipermalukan di depan umum. Ini tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya pada saat pemeriksaan sidang pengadilan untuk delik kesusilaan, ini pemeriksaan ya, mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai pada menjelang putusan, itu tidak boleh dibuka, persidangannya tidak boleh dibuka untuk umum. Akan tetapi pada saat pembacaan putusan, baik tadi itu perkara anak maupun perkara kesusilaan, hakim tetap membuka sidang tersebut bahwa sidang terbuka untuk umum karena sudah pembacaan, tidak ada lagi pembicaraan menyangkut rahasia-rahasia atau penekanan-penekanan kejiwaan baik terhadap anak maupun kepada orang yang terkait dengan delik kesusilaan tersebut. Nah, jadi tetap dibuka untuk umum bila mana sudah pembacaan putusan. Lalu kemudian yang kelima adalah
asas equality before the law, yaitu semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Sama kedudukannya di hadapan hukum. Ya. Apa artinya? Artinya bahwa siapapun yang ada di dalam sidang pengadilan, ya, kalau dia menjadi duduk di kursi pesakitan itu, maka tetap sama kedudukannya. Sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Ya, misalnya dia duduk di tengah-tengah di situ, ya dia tetap duduk di bawah situ. Nggak boleh misalnya karena dia menteri lalu duduk di atas, itu nggak bisa. Tetap dia duduk di tempat yang telah ditentukan pada saat persidangan. Itulah sebabnya disebut sebagai semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Di hadapan hukum yang dimasukkan di sini adalah di hadapan persidangan oleh hakim. Istilah lain daripada equality before the law yaitu tanhana dharma mandura. Namanya dalam bahasa kerennya lagi adalah tanhana dharma mandura. Itu asas yang kelima. Jadi semua orang dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum dan hakim. Ya. Asas yang keenam adalah pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Ya, jadi pemeriksaan sidang pengadilan dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada orang yang boleh menyatakan mengadili seseorang itu kecuali hakim. Jadi hanya hakim bisa mengadili orang. Ya. Demikian juga hanya hakim yang bisa menyatakan kesalahan seseorang. Tidak ada orang lain yang berhak menyatakan bahwa orang itu bersalah atau tidak bersalah kecuali hakim. Itu pun pada saat hakim telah melaksanakan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan di pengadilan. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menyatakan orang lain itu bersalah ya, kecuali hakim. Jadi hanya hakim yang bisa berhak menyatakan itu. Yang berikut adalah, jadi asas yang keenam tadi itu, hakim tidak ada yang berhak menyatakan kesalahan seseorang, orang itu bersalah atau tidak, melainkan hakim karena jabatannya. Jadi karena jabatannya. Ya. Kemudian asas yang ketujuh adalah ada yang disebut dengan asas inquisitoire dan asas accusatoire. Ya, pada masa sebelum KUHP berlaku atau pada masa high air atau sebelum KUHP berlaku, ya, seorang terdakwa biasa dipandang sebagai objek, ya, yang biasa disebut dengan asas inquisitoire. Jadi sebagai objek, orang itu disebut sebagai objek, ya, di mana seolah-olah orang tersebut tidak punya hak untuk melakukan pembelaan diri, tidak punya hak untuk mengambil pengacara, tidak punya hak untuk menyatakan dia tidak bersalah, dirinya tidak bersalah dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi semuanya tertuju sebagai objek. Orang yang duduk sebagai tersangka tertuju sebagai objek, bahwa ia tidak punya hak untuk melakukan pembelaan, ia tidak punya hak untuk menyatakan dia tidak bersalah atau bersalah, dan juga tidak punya hak yang lain-lainnya. Betul-betul menjadi objek, ya. Akan tetapi bagi yang keduanya itu atau asas accusatoire itu, terdakwa, ya, seorang terdakwa itu tidak boleh dipandang sebagai objek. Artinya bahwa orang tersebut dipandang sebagai subjek hukum.